Shalom, bertemu dengan gue, Grace, Unlimited, and Encouragement. Anugerah, yaitu apa yang tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima. Namun Tuhan memberikan Unlimited, itu tidak terbatas. Kasih, kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas. And Encouragement, kita disupport, kita didorong oleh kuasa surgawi, yaitu kuasa Roh Kudus yang firman Tuhan berkata tinggal di dalam kita. Sehingga kita dalam hidup ini kita memang tidak pernah sendiri, tapi Tuhan Yesus selalu ada dan beserta dengan kita. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus selalu ada dan menyertaiku. Tuhan Yesus selalu ada dan menyertaiku. Under Grace Peoples, saudara semua yang berkati Tuhan, yang hidup di bawah anugerah Tuhan. Ya. Dari itu memang saya panggil dengan under grace people, orang-orang yang hidup di bawah anugerah Tuhan. Hari ini tuh saya dan saudara hidup di bawah anugerah. Under grace, di bawah anugerah. Kita tidak under the law atau under the condemnation. Saudara dan saya itu hidup di bawah anugerah, tidak layak kita terima, di bawah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak hidup di bawah satu penghukuman. Maka dari itu saudara, kalau saudara hidup lalu sepertinya, oh aku kok dihukum. No, Tuhan bukan menghukum saudara ketika saudara alami sesuatu yang buruk. Tetapi saudara itu sedang menjalani kehidupan ini, mungkin saudara sedang lagi di bawah, alami sesuatu yang buruk. Tetapi itu bukanlah sebuah hukuman. Itu jalan hidup kita, saudara. Ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Katakan bersama saya, kebaikan, kemurahan Tuhan menyertaiku. 1, 2, 3. Kebaikan, kemurahan Tuhan menyertaiku. Saudara, kita akan melihat di kitab Wahyu pasal yang ke-20, itu ada Yesus di sana. Kita melihat Yesus hidup di dalam kitab Wahyu ini, saudara. Keren banget. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus itu selalu hidup dan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, yuk kita melihat Tuhan Yesus yang sangat baik ini. Kelihatan, saudara nampak. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12, di sana dikatakan, lalu aku melihat orang-orang kecil, katakan itu saudara, aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab, juga sebuah kitab yang lain yang adalah kitab kehidupan. Orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam dalam gulungan-gulungan kitab itu. Di akhir zaman, saudara, firman Tuhan katakan bahwa ketika itu Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes Rasul Israel, Rasul Yesus Kristus untuk bangsa Israel, di Pulau Patmos itu mendapatkan satu penglihatan, pemberitahuan daripada Tuhan, yaitu tentang, dikatakan di sana, dia melihat sebuah kitab yang dibuka, yaitu kitab kehidupan, dan juga ada kitab yang lain. Lalu dilihat ada orang-orang yang mati, kecil besar di hadapan Tuhan. Lalu mereka dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dikatakan berdasarkan perbuatan mereka. Sesuai apa? Sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab-kitab gulungan itu. Baik kitab kehidupan maupun kitab yang lain di sana dikatakan. Nah, di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang 15, di sana dikatakan, saudara, dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam api.
Oh iya, ya dilemparkan dalam api. Nah, namanya, jadi nama orang-orang tadi yang mati besar dan kecil di hadapan Tuhan itu dihakimi, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita tahu bahwa lautan api adalah kematian kedua atau kematian yang sudah tidak ada kehidupan lagi. Kematian, death, inspiration itu terpisah. Jadi sebuah keterpisahan. Terpisah dari sumber kehidupan. Ya, jadi mati itu sebetulnya terpisah dari sumber kehidupan. Jadi jangan bayangkan mati itu hanyalah orang yang akan dikubur, kemudian dikremasi atau sudah. Tapi mati itu death means inspiration. Mati artinya itu terpisah, saudara. Terpisah dari sang sumber kehidupan. Yaitu terpisah dari sang sumber kehidupan, terpisah dari Tuhan selamanya. Tapi saya dan saudara, kabar baiknya, Tuhan telah menghidupkan kita. Firman Tuhan katakan Tuhan telah menghidupkan kita. Hari ini di dalam Kristus Tuhan itu telah menghidupkan kita, saudara. Nah, Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Jangan takut ketika saudara mendengarkan kitab Wahyu dibacakan. Ingat, Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang mendengar, membaca, memelihara kitab nubuatan ini. Jadi mestinya kita berbahagia, diberkati, mendengar kitab Wahyu dibacakan. Jangan takut, saudara. Karena apa? Tuhan tidak memberi kita ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kita roh yang mendatangkan kita ini sukacita. Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, maka dari itu, ayo kita melihat berkat dan kebahagiaan dari kitab Wahyu ini melalui siapa? Yesus Kristus. Karena Wahyu 1 ayat 1 dikatakan kitab Wahyu itu adalah the revelation of Jesus Christ. Wahyu Yesus Kristus. Jadi dari Tuhan. Dari Yesus tidak ada yang memberikan kita ketakutan. Saudara. Wah, akan dihakimi di hadapan Tuhan. Kalau nanti sudah mati, dihadapkan dengan penghakiman, lalu ada kitab kehidupan, dan kitab yang lain kalau namanya tidak ada di kitab kehidupan, kita masuk lautan api. Jangan takut. Karena itu adalah wahyu dari Yesus Kristus. Apakah memberikan kita ketakutan? No, Tuhan tidak memberi kita ketakutan. Katakan bersama saya, Tuhan tidak memberiku ketakutan. Tuhan tidak menyajikan di hadapanku menu ketakutan. Yesus menyediakan di hadapanmu menu-menu kebaikan, kemurahan, pertolongan. Kalau engkau takut, bisa takut, bisa. Kita bisa takut, kita masih manusia, tetapi itu semua tidak akan membuatmu hidup dalam ketakutan. Boleh takut, boleh, saudara. Tetapi bukan untuk melihat, untuk menjadi ketakutan. Saudara kalau punya rasa takut, itu tujuannya satu. Supaya saudara menjadi hidup itu waspada. Kalau saudara tidak takut di jalan, ayo. Apakah saudara pasti hidupnya sembarangan? Kalau punya rasa takut di jalan, nyebrang hati-hati, jalan hati-hati. Oh, ada mobil, ada motor, gitu kan? Nah, dalam kehidupan ini kita takut melihat sebuah apa yang akan terjadi dalam kehidupan supaya kita mengandalkan Yesus. Tuhan lindungi aku. Nah, minimal ingat Tuhan Yesus yang menyertai. Katakan amin. Iya, saudara, sekali lagi tak perlu takut nanti kita akan dihadapkan di sebuah penghakiman. Ada kitab kehidupan, kitab yang lain. Karena saudara, kita ini bukan orang-orang yang telah mati. Mati dalam arti adalah death means person terpisah. Kita bukan orang terpisah dari Kristus. Kita dihidupkan di dalam Kristus. Kita telah dibaptiskan ke dalam Kristus. Efesus. Efesus pasal yang kedua, saudara. Itu dikatakan ayat yang ke-5, itu ada kabar baik, saudara. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, mati dalam kesalahan itu artinya kita, karena dosa kesalahan kita jadi terpisah, jauh daripada Tuhan. Namun oleh darah Yesus kita telah diperdamaikan dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Tuh, Tuhan telah menghidupkan kita bersama Kristus. Katakan bersama saya,
Aku telah dihidupkan bersama Kristus. Saudara, di hadapan Tuhan itu bukan orang yang mati, bukan orang terpisah daripada Tuhan dan kasih dan kuasanya, karena kematian Yesus di atas kayu salib membuat kita hidup. Karena anugerah kamu diselamatkan. Jadi karena anugerah kita diselamatkan, kita dihidupkan bersama Kristus di hadapan Bapa di surga, di hadapan Bapa surgawi. Saudara bukan orang-orang mati atau orang-orang terpisah dari Yesus Kristus. Nah, untuk itu, saudara, jadi nanti bagi mereka yang sudah mati, atau dihadapkan Tuhan, lalu menghadap penghukuman, kita ini bukan orang-orang yang mati, bukan orang yang terpisah dari Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Katakan bersama saya, aku adalah orang yang hidup bersama Kristus. Lu nanti kan mati, ya kan mati secara fisik. Mati secara fisik itu roh, jiwa terpisah dari tubuh. Saudara, kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya bisa mati? Bisa. Tua, menua, kemudian dipanggil Tuhan pulang, kemudian sakit, tubuh udah tidak kuat melangsungkan kehidupan, lalu kita dipanggil Tuhan pulang, rest in heaven gitu ya, atau pada umumnya orang berkata rest in peace. Tetapi saudara, engkau tidak terpisah dari wadah Tuhan. Nanti Yesus datang, yang mati dalam Yesus dibangkitkan, dan yang hidup diberikan tubuh yang baru. Nah, saudara, sekarang bagaimana aplikasi kehidupan dan aplikasi dalam kehidupan kita hari ini saya mau bicara tentang kitab kehidupan ini. Kitab kehidupan adalah bicara tentang orang-orang yang tercatat dan diselamatkan berada di dalam kitab sang kehidupan. Kitab adalah sebuah buku. Untuk apa? Untuk mencatat, untuk mengingat, untuk membuat schedule. Gitu. Jadi sebuah buku, sebuah kitab, The Book of Life, kitab kehidupan. Buku itu untuk nyatet, untuk mengingat, oh kayak anak saya sekolah itu nyatet juga. Besok tugasnya mengerjakan ini, membawa ini gitu. Terus atau schedule, nulis schedule, rundown gitu ya, untuk rundown. Ngapain ya? Setelah ini apa. Tiga ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa buku itu untuk mencatat, untuk mengingat, dan untuk membuat schedule. Note, remember, and schedule. Nah, kehidupan. Sekarang kitab kehidupan. Kehidupan itu, apa itu kehidupan? Sebetulnya kehidupan itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus berkata, I am the way, the life, and the truth. Akulah jalan, kehidupan. Nah, kehidupan itu sebetulnya bicara tentang Yesus Kristus. Hari ini kita telah mati. Mati artinya kita terpisah dari dosa. Kita telah disalibkan, Galatia. Pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saudara. Di sana dikatakan bahwa, mari kita membaca dulu, saudara. Ayat 19 dan 20 di Galatia pasal yang kedua, ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, sebab aku, karena hukum Taurat, aku telah mati. Jadi ini sebetulnya kabar baik, saudara. Galatia 2:19. Karena hukum Taurat, aku telah mati, supaya aku hidup bagi Elohim. Jadi tidak perlu takut orang Kristen terhadap hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat kita telah mati. Untuk apa? Karena hukum Taurat supaya kita hidup bagi Tuhan. Nah, kan keren kan? Jadi karena hukum Taurat kita hidup bagi Tuhan. Hari ini kita hidup bagi Tuhan. Katakan bersama saya. Aku hidup bagi Tuhan. 1, 2, 3. Aku hidup bagi Tuhan. Ayat 20, aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Nah ini, aku hidup, tetapi bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Jadi kita hidup itu
Bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Katakan bersama saya, aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kristus hidup di dalam kita, saudara. Nah, sekarang, kitab kehidupan. Berkat dari kitab kehidupan itu bagi kita apa, saudara? Saudara nggak perlu mikir, saudara. Tak perlu mikir gini, namaku tercatat di kitab kehidupan enggak ya? Namaku tercatat di kitab kehidupan enggak ya? Sekarang saya tanya sama saudara. Kalau saudara bingung ya, saya tanya, saudara hari ini hidup di mana? Di Indonesia. Saya walaupun hari ini saya berada di kota Bandung. Bandung masih Indonesia. Dan saya warga Indonesia. Dan saya punya KTP. Kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk saya menandakan bahwa saya orang Indonesia. Lalu, walaupun saya berada di kota Bandung, saudara, tapi saya warga Indonesia. Nah, saudara, sekarang saudara berada di kota mana? Saudara berada di luar negeri bagi orang Indonesia. Tapi kan ada paspor. Menunjukkan saudara warga. Warga satu bangsa di bumi ini, warga Indonesia sedang di Amerika. Warga Indonesia sedang di Belanda. Warga Indonesia sedang di Israel. Warga sekarang sedang di Australia. Atau di mana saudara berada. Nah, itu menandakan saudara tercatat dalam kitab kehidupan bangsa itu. Artinya, namamu tercatat. Nah, sekarang, saudara, engkau warga surga, sudah diselamatkan Yesus. Walaupun engkau berwarga negara Indonesia, Amerika, atau apa, di negara di dunia ini. Hei, engkau tercatat dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah diselamatkan, engkau diingat Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya. Namaku tercatat dalam kehidupan Yesus Kristus. Katakan bersama saya, namaku tercatat dalam kehidupan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita oleh anugerah kamu diselamatkan. Hidup bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita dan kita dijadikan warga surga. Nah, saudara nggak perlu bingung. Namamu tercatat atau tidak dalam kitab kehidupan, nggak perlu takut, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Karena Yesus sudah menyelamatkanmu, dia peduli akan kehidupanmu. Katakan amin. Katakan bersama saya. Tuhan Yesus peduli akan kehidupanku. Tuhan itu peduli atas kehidupan saudara. Buku, The Book of Life, itu untuk yang pertama, noted. Untuk mencatat. Itu adalah fungsi daripada kitab kehidupan. Take note. Record. Untuk record. Mencatat. Record. Untuk register. Register, record gitu ya. Untuk mendaftar, mencatat. Nah, saudara, engkau tuh sudah terregister di dalam kitab, di dalam sang kehidupan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Tuh kan, bukan saudara yang mencatatkan diri, meregistrasi diri di dalam sang kehidupan. Tetapi Yesus sang kehidupan, Yesus berkata, I am the way, the life. Yesus itu, and the truth. Dan Yesus itu life, kehidupan. I am the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup, kata firman Tuhan katakan. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi saudara sudah berada di dalam sang kehidupan itu. Saudara berada di dalam Kristus, in Christ. In Christ itu saudara berada dalam kehidupan itu, di dalam Yesus. Jadi saudara, ini sebetulnya membuat Tuhan itu membuat kita menghapus keraguan, kekhawatiran tentang nama gue tercatat nggak ya dalam kitab kehidupan. Hey, no problem. It's okay. Kekhawatiran, kebingungan, keraguanmu, ada kebaikan Tuhan. Engkau ada di dalam sang kehidupan. In Christ. Sehingga kalau engkau sudah tercatat, terregistrasi, saudara, kalau nama kita sudah tercatat ya sebagai warga negara Indonesia, maka kita berhak menerima apa-apa dari negara ini. Dilindungi, mendapatkan hak sebagai warga negara, kan gitu kan? Itu karena tercatat kita sebagai warga negara Indonesia. Dilindungi waktu
saya berada di luar negeri. Di luar negeri itu di sana ada duta besar. Kalau waktu saya di Taiwan itu ada KDEI gitu ya. Pokoknya pemerintah Indonesia yang menjamin atau melindungi orang-orang Indonesia yang ada di negara itu gitu. Nah, saudara, kita warga warga surga ada di bumi, nggak usah bingung namamu tercatat dalam kitab kehidupan atau tidak. Karena engkau in Christ, engkau dalam sang kehidupan itu. Engkau sudah dalam sang kehidupan itu. Maka engkau sudah terregister, engkau tercatat. Bahwa surga melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus yang ada dalam saudara, saudara itu dilindungi, disertai Tuhan, ditolong Tuhan, diberi kekuatan, diberi penghiburan. Percaya, katakan amin. Itulah grace yang unlimited, itulah unlimited grace, itulah anugerah yang tak terbatas daripada Tuhan. Dengan you live in Christ, dengan engkau berada dalam Kristus, apa sih yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Nah, saudara, orang Indonesia berada di Indonesia, saudara nggak perlu khawatir untuk membuktikan bahwa engkau dijamin oleh pemerintah. Datang aja ke Pak RT-mu, RW, saudara, atau Pak Lurah. Minta apa? Surat apa? Surat apa di sana? Ada jaminan apa? Engkau yang mau menikah, gitu? Sudah ada KTP kan? Datang ke kelurahan. Nanti dibikinkan surat pengantar untuk menikah. Setelah menikah, datang ke catatan sipil. Nanti lihat, engkau akan dapatkan surat secara hukum menikah. Akte pernikahan. Loh, ada jaminan. Pemerintah melindungi, ada apa-apa, engkau di kampung saudara, di perumahan saudara, dilindungi oleh RT, RW, lurah, atau wali kota di setempat. Betul nggak, saudara? Nah, engkau ada apa-apa dalam kehidupanmu, surga, melalui Yesus Kristus, karena engkau berada dalam Kristus, karena engkau berada dalam sang kehidupan itu. Nggak usah bingung tercatat atau enggak, tapi karena di dalam Kristus engkau sudah noted, engkau register. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah eh, catatkan, itu adalah bagian saudara. Kau punya bagian pertolongan Tuhan, kau punya bagian mujizat Tuhan, kau punya bagian daripada keajaiban Tuhan untuk menolongmu. Karena kita natural di bumi ini. Dari surga supranatural. Sang supranatural bisa menolongmu. Katakan amin. Jadi, yang pertama, the book of life, kitab kehidupan, itu fungsinya untuk take note atau noted, mencatat. Engkau tuh sudah tercatat dalam sang kehidupan Yesus Kristus in Christ. Jangan mikir lagi sebuah buku. Karena itu kan di kitab Wahyu yang memang tulisannya The Book of Life, buku kehidupan. Nah, saudara memang pernah lihat bukunya kayak apa? Apakah bukunya itu berbahasa apa? Berbahasa Indonesia, berbahasa Israel, berbahasa surga? Apakah bukunya ada kata pengantarnya? Itu terbitan mana? Oh, terbitan surga. Iya. Apakah surga ada ada apa? Percetakannya gitu kan? Ya, itu nggak usah mikir yang jauh-jauh, saudara. Sang kehidupan adalah Yesus. Engkau telah dibaptis ke dalam Kristus and Christ in you. Engkau berada dalam sang kehidupan itu. Maka engkau tuh sudah tercatat. Kalau tercatat, sudahlah. Kita sebagai warga Indonesia aja tercatat di negeri ini, kita punya hak-hak dari pemerintah untuk dapatkan perlindungan yang sama sebagai sesama warga. Yang kedua, the book of life, blessing-nya, the blessing of the book of life, kitab kehidupan itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah, yang pertama tadi apa? Take note, notate untuk mencatat. Yang kedua adalah untuk uh, remember, mengingat. Kalau orang mencatat, itu kan untuk mengingatkan, supaya nggak lupa, diingat-ingat. Dicatat. Kalau lupa, melihat catatannya lagi. Nah, sekarang kita juga gitu ya, ada handphone. Lupa, lihat catatannya apa. Oh, supaya ingat. Saya mau beritahu sama saudara. Surga, melalui sang kehidupan Yesus, engkau itu juga diingat. Tuhan tidak lupa sama saudara. Kita bisa lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa lupa saudara. Karena saudara telah berada di dalam kehidupannya, di dalam Yesus Kristus in Christ. Katakan bersama saya, Tuhan tidak akan melupakanku. Satu, dua, tiga. Tuhan tidak akan melupakan. Tuhan tidak akan melupakan saudara loh, sama sekali. Nggak akan melupakan saudara.
Tuhan, kok aku nggak sembuh-sembuh? Engkau lupa gak Tuhan? Orang itu dapat mujizat sembuh. Aku kok belum? Bukan Tuhan lupa sama saudara. Oh iya lupa. Aku lupa ya, aku mau nyembuhkan. Enggak, itu manusia. Dokter juga manusia, bisa lupa janjian. Waduh, gila. Ini pasienku perlu tak kunjungi ini. Pasiennya udah menunggu-nunggu. Oh, lupa hari ini jadwalku operasi. Wah, dokter bisa lupa karena manusia, tapi dokter punya catatan. Oh, hari ini jam 3 aku mesti mengoperasi pasien di rumah sakit A. Oh, hari ini jam 5 oh, aku mesti ke rumah sakit B untuk mengoperasi pasien ini. Oh, jam 9 aku mesti ke rumah sakit C operasi. Nah, ada catatannya. Tuhan punya catatan untuk kehidupan saudara. Itulah berkat dari Book of Life, berkat daripada kitab kehidupan Tuhan. Tuhan punya catatan untuk menolong saudara. Katakan bersama saya, Tuhan selalu mengingat untuk menolongku. 1, 2, 3. Tuhan selalu mengingat untuk menolongku. Hei, Yesus tidak akan melupakanmu. Bahkan namamu ditulis di telapak tangannya. Kata firman di kitab perjanjian lama. Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Kita bisa lupa. Manusia aja bisa lupa anaknya jumlahnya berapa. Anak saya 2. Terus kemudian istrinya ngomong, "Pak, anak kita ini 3." Loh, 3 ya? Anak kita ini 3. Oh, lupa aku. Tak kira 2. Bisa gitu loh, saudara. Ya, itu manusia. Itu Tuhan. Tidak akan pernah lupa. Anakku di Indonesia 1.000. Lalu di Indonesia, loh, Tuhan anakmu di Indonesia itu 1 juta. Oh, 1 juta ya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun. Tak, tak sedetik pun kau melupakanku. Tidak akan pernah melupakan. Tuhan tidak perlu minum vitamin untuk otak untuk mengingat kita. Dia akan selalu mengingat saudara. Saudara sedang sakit, Tuhan mengingatmu. Engkau sedang kesulitan, Tuhan mengingatmu. Pasti ditolong. Engkau hari-hari ini sedang alami hal-hal yang mustahil, Tuhan mengingatmu untuk menuntunmu. Terima pertolongan Tuhan. Percaya, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah schedule. Buku itu untuk schedule. The Book of Life, blessing, berkat daripada kitab kehidupan bagi kita adalah, saudara, adalah schedule, jadwal, terjadwal. Saudara, engkau itu ada di dalam schedule-nya Tuhan. Kehidupan ini Tuhan sudah punya schedule. Kapan nanti Yesus datang? Tuhan sudah men-schedule kapan dia menjadi manusia dan mati di atas kayu salib, dan itu terjadi. Tuhan sudah punya schedule kapan dia mati, lalu dikubur dan bangkit dan naik ke surga. Sudah terjadi. Dan Tuhan juga punya jadwal, pasti dia datang untuk menjemput kita, dan dia pasti juga akan datang yang kedua, second coming. Semua sudah terschedule. Nah, Tuhan pun juga punya schedule untuk menolong saudara. Jangan khawatir kalau belum jadwalnya, sabarlah. Tetaplah masuk dalam daftar antrian. Dalam arti begini, saudara. Tuhan itu tidak melupakanmu dan pasti menolong saudara. Masih ada jadwalnya. Kalau saudara menunggu kadang nggak sabar ya. Aduh, nomor antrian 100. Sekarang masih berapa? Nomor 70 menuju loket A. Perhatian, nomor 71 menuju loket B. Ya, masih nomor 71. Antrianku 100 masih lama ya. Lalu sudah mulai dekat mulai berdebar-debar nih. Nomor 98 ke loket C. Wah, ini aku nomor 102 lagi, dua lagi. Nomor 99 pergi ke loket D. Nah, kurang 1. Tapi karena mereka masih punya keperluan, masih lama. Ini dari 99 ke 100, nomor antrianku 100. Kok aku nggak dipanggil-panggil? Tapi kan nanti dipanggil juga kan? Nggak mungkin. Sudah nomor 99 dipanggil ke loket D. Lalu sudah nomor 100 nih. Kalau sudah datang ke satu kantor gitu kan, sudah nomor antrian 100, lalu begini.
Maaf, hari ini waktunya habis. Nomor antrian berikutnya besok. Iya. Tidak, saudara. Kalau sudah dapat nomor antrian, hari itu nomor antrian diselesaikan juga. Gitu. Kantor-kantor kan begitu. Saudara, saya pernah pergi ke satu kantor, saya lupa kantor Telkomsel atau apa pokoknya provider handphone gitu ya. Lalu jamnya udah tutup. Tapi nomor antrian saya dengan lewati jam, itu saya masih nggak apa-apa kantor ditutup, tapi saya masih bisa dilayani. Saya beritahu, kantor surga nggak akan pernah tutup untuk menolong saudara. Katakan amin. Katakan bersama saya, kantor surga tidak pernah tutup untuk menolongku. Tuhan tidak akan pernah menutup jam pelayanannya untuk saudara. Untuk itu janganlah engkau menutup imanmu untuk Tuhan. Sudah, hari ini sudah malam Tuhan tidak menolongku. Sudah aku tak tidur aja tidak usah percaya. Enggak gitu juga kali. Ya saudara, Tuhan memiliki jadwal, schedule tersendiri untuk menolong saudara. Jangan khawatir, takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan bagimu. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Saudara, Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong saudara. 3 blessing daripada the book of life. 3 berkat daripada sang kehidupan Yesus Kristus melalui buku kitab kehidupan. Saudara, nasihatnya adalah janganlah engkau khawatir namamu tercatat atau enggak dalam kitab kehidupan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, saudara. Kenapa? Karena karena engkau sudah di dalam Kristus, in Christ. Kalau di dalam Kristus, in Christ, saudara, maka engkau pasti ditolong Tuhan. Engkau, buku itu untuk take note atau notate, tercatat, mencatat. Engkau itu ada dalam catatannya Tuhan. Buku itu untuk remember, mengingat. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Buku itu juga untuk menjadwal schedule. Saudara ada schedule-nya. Engkau pasti terima pertolongan Tuhan. Nggak pernah terlambat. Dan Tuhan, dan kalau orang ya, woi kamu kok tidak membaca WA aku? Oh sorry ketumpuk. WA-nya sangat banyak sekali gitu kan. Orang bisa melewatkan kita, tetapi Tuhan tidak bisa melewatkan saudara. Tuhan tidak begini. Tuhan, kenapa aku berdoa tidak kau jawab? Oh, kamu berdoa ya? Oh, sorry. Ya, aku tahu kamu berdoa ini. Kelewat doamu. Aku lupa menjawab. Oh, Tuhan nggak kayak gitu, saudara. Manusia bisa, loh sudah kok sudah dicatat kok ada ya. Oh iya ini lupa manusia gitu. Tapi Tuhan tidak akan pernah melewatkan doamu. Sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa. Sampai hari ini Tuhan masih mendengar doamu dan dia menjawab doa. Katakan amin. Dan dia tidak melewatkan doamu. Karena dia berkuasa. Saudara, engkau ada dalam catatan Tuhan, dalam ingatan Tuhan, dalam schedule Tuhan. Dia tidak akan pernah melupakan saudara. In Christ Jesus, diberkatilah engkau dengan sang kehidupan Yesus Kristus. Terima pertolongan Tuhan. Haleluya.